Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dan hari berikutnya teman-teman tetap ceria, meskipun pada kenyataannya teman-teman sedang menghadapi suatu masalah. Tapi yang jelas ceria itu nomor satu, oke? Oke teman-teman, kemarin banyak banget yang tanya ke aku, ngapain sih ke India gitu. Kok tiba-tiba bisa ke India? Emangnya ke India ada acara apa sih gitu kan? Terus aku jawab nih, cuman main aja kok gitu kan. Dan muncul pertanyaan lagi, tenane mosok neng India tuh mung dolan tok. Gak enek acara liyane ngono. Gak percaya aku, dan banyak pertanyaan lainnya yang intinya ngapain sih ke India gitu. Oke, di video kali ini Erin akan jawab dari awal, akan cerita dari awal gimana sih kok tiba-tiba aku bisa sampai ke India gitu kan. Tanpa kabar-kabar tiba-tiba udah ke India gitu. Oke, jadi gini teman-teman, dari mana nih? Bingung mulai ceritanya. Oke, gini. Jadi sebenarnya aku sama Tasya berdua itu nggak ada maksud atau harapan untuk ke India gitu, nggak ada pikiran sama sekali buat ke India. Nah, gimana sih ceritanya kok aku bisa sampai ke India tuh? Jadi awalnya aku sama Tasya tuh pengen ikut seminar internasional atau konferensi internasional di salah satu negara lah di luar Asia gitu kan. Intinya adalah pokoknya di negara gitu kan, di negara X gitu. Nah, pelaksanaannya itu harusnya akhir Agustus, tapi karena aku masih awam banget nih ya gimana caranya daftar konferensi, kemudian nyusun artikelnya gimana dan lain-lain, jadi kayak masih ragu-ragu gitu juga sih. Kayak misalnya masih mikir-mikir kayak udahlah ntar dulu deh gitu kan, kayak mau ngerjain tuh belum ada greget sampai akhirnya mendekati hari bulan Juli itu udah mau deadline, baru ada greget nih, aku mau bikin ini gitu kan. Tapi ngecek tiket pesawat, dan ternyata harga tiket pesawat sekali berangkat ke negara itu tuh tinggi banget, dan kayaknya uangku nggak cukup nih buat beli tiket pesawat PP gitu kan. Ya udah, akhirnya aku sama Tasya bilang gini, kita buat kesepakatan, intinya kita mengikhlaskan nggak jadi ke negara tersebut dan carilah konferensi di negara lain gitu. Akhirnya aku cari-cari konferensi di negara lain dan ketemulah nih di India, di New Delhi. Dan kenapa New Delhi? Ya karena memang konferensi yang sesuai dengan bidang kami itu ada di situ gitu kan. Kita pengen nih keluar negeri memang gitu. Nah, terus kayaknya kalau di India tuh harga tiketnya lebih murah lah dibandingkan negara yang sebelumnya gitu. Dan emang pelaksanaannya pun juga sesuai yang kami harapkan ya, karena memang kami pengennya kalau nggak di akhir Agustus ya di awal September gitu. Karena apa? Karena itu kami baru masuk kuliah di semester baru, jadi belum tugas-tugas tuh belum banyak banget gitu kan. Jadi masih bisalah kita buat jalan-jalan dulu, buat pergi dulu gitu. Jadi awalnya pengen ikut konferensi di negara X karena ada suatu masalah biaya dan lain sebagainya. Carilah ke India. Nah, oke nih. Aku masih ingat tanggal 1 Agustus, aku sama Tasya malam-malam kita sama-sama bareng-bareng beli tiket pesawat. Langsung beli tiket pesawat PP, nggak tanggung-tanggung nih kan. Kita belinya langsung PP. Karena apa? Karena kita yakin kalau kita submit paper di situ, pasti dia bakalan diterima jadi presenter di konferensi tersebut gitu kan. Nah beneran nih, aku karena udah beli tiket
Dan buat jaga-jaga biar tiketnya nanti kalau mendekati hari H itu nggak naik, akhirnya kita beli dulu nih. Udah beli, karena udah beli jadi ada tanggungan ya buat bikin papernya. Bikinlah papernya sampai aku sakit, sampai aku ya gitu deh pokoknya. Kita bener-bener bikin papernya serius, pengen banget berangkat dan bisa belajar, cari pengalaman gitu. Dan pada tanggal 19 Agustus aku submit nih artikel aku ke konferensi tersebut. Dan alhamdulillahnya selang beberapa hari diterima, aku dapat LOA dari konferensi yang menyatakan bahwa aku jadi presenter. Nah, seneng banget kan ya pastinya. Wah, alhamdulillah nih bisa ke India membawakan karya gitu kan. Nah, aku bilanglah ke dosen kalau aku mau berangkat ke India gitu. Alhamdulillahnya papernya sudah diterima, jadi bisa berangkat pada tanggal sekian gitu. Jadi sebenarnya acaranya tuh tanggal 4 September teman-teman. Nah, tapi dosen aku entah kenapa ya, mungkin ada firasat juga. Dosen aku tuh bilang gini, Mbak Erin, jangan terburu-buru buat berangkat, coba deh dimantepin lagi, dicek lagi, apalagi itu di India gitu kan. Takutnya nanti ada penipuan dan lain-lain, apalagi kan aku sama Tasya cewek-cewek gitu kan. Nah, disitulah mulai goyah lagi perasaan aku sama Tasya teman-teman, dimana kita sebenarnya sebelumnya itu udah semangat banget buat berangkat, tapi karena ada hal yang harus dipikirkan ulang, akhirnya ya udah bener-bener panik, goyah lah semuanya. Duh, berangkat gak ya nih? Nah, cari-cari info tentang konferensi itu sampai akhirnya kami berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan ikut konferensi itu. Jadi kami tarik lagi artikelnya karena udah sepakat mau batal ikut konferensi, jadinya ini coba deh ajuin refund untuk tiketnya gitu kan. Gak apa-apa gak berangkat gitu. Tapi ternyata refund kami ditolak, gak bisa di refund tiketnya. Ya udahlah, ajuin reschedule-nya tahun depan gitu kan, sambil nunggu event lain yang nanti mungkin akan ada di tahun depan gitu. Kalau nggak gitu, kalau cuma jalan-jalan ya sambil nunggu ada sangu gitu kan. Ketika di reschedule tahun depan, ternyata biayanya tuh 2 kali lipat teman-teman. Padahal gimana ya, posisi kami berdua saat itu uangnya lagi gak ada buat bayar ini tambahannya. Akhirnya rundingan nih berdua sama Tasya, udah bener-bener panik, bingung, gak tahu lagi mau cerita ke siapa, gak tahu lagi mau apa gitulah. Ya udah, kita berdua sepakat, udahlah berangkat, gas, ayo berangkat, nekat. Gak apa-apa, kita cuman explore India aja, gak apa-apa gitu. Ntar kita sambil ada project apalah di sana, kita sambil belajar apalah gitu kan. Terus kayak yaudah, iya nggak apa-apa lah, yang penting ini kita cari-cari info tentang keberangkatannya dan lain-lain. Sepakat, deal, kita berdua nekat berangkat gitu kan. Nggak tahu ntar gimana di sana, pokoknya niatin dulu buat berangkat gitu. Karena kan ini ya, daripada kita rugi tiketnya loh 10 ke atas, hampir 11 juta. Bayangkan kalau itu nggak bisa di refund, kemudian kalau di schedule kita malah bayar lagi. Ya udah, kita akhirnya nekat aja buat berangkat gitu. Sampai dari situ dalam keadaan hati yang gimana ya, hati yang terombang-ambing lah ibaratnya, sama pikiran udah gak karuan, harus tanya ke siapa, ke ini itu gitu kan. Akhirnya cari-cari nih informasi, kan keinget ya aku, karena aku kan ini ya dulu sebelumnya tuh sering nonton YouTube tentang India gitu. Akhirnya aku cari-cari lagi nih YouTube-nya si Silva Ilmi, kemudian pejuang rantau India gitu kan. Nah, di situ aku nemulah nih satu video di pejuang rantau India yang bahas tentang cara masuk ke India gitu. Aku baca chat ini, komentar-komentarnya, aku cari info, aku simak videonya. Nah, ternyata ada perubahan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu bisa pakai e-visa, tapi kalau sekarang harus visa reguler gitu kan. Ya udah nih,
Aku cari-cari info ke sana sini, gimana caranya ngurus visa, ngurus visanya di mana, syaratnya apa aja dan lain sebagainya, bayarnya berapa gitulah pokoknya. Bayangkan coba, di situ aku sama Tasya juga berusaha nih cari orang Indonesia yang ada di India. Jadi kami berdua tuh udah ngubungin banyak banget, kayak misalnya udah ngubungin Mas Ilmi di ini ya, YouTube-nya Siva Ilmi, kemudian Bang Isan, terus banyak banget lah pokoknya. Itu Hamin ini ya, Hamin 11 hari atau Hamin 10 hari gitulah. Tapi tahu nggak sih yang bikin kami makin panik tuh apa? Dari sekian banyak aku chat, Tasya juga chat di Instagram, di WA, belum ada balasan sama sekali. Ya udah makin panik kan, kayak misalnya kita berdua berangkat aja. Nggak tahu ntar di sana siapa yang nolong gini-gini, siapa yang gatein gitu-gitu kan. Di situ udah pasrah banget, minta sama Allah diberikan pertolongan, petunjuk gitu kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian chatnya Tasya dibales lah sama Bang Isan. Nah, di situ kami cerita kami mau ke India. Awalnya karena ini, akhirnya nggak jadi. Kemudian kami pengen explore India aja gitu-gitu kan. Dan kami juga bilang kalau kami belum pesen penginapan karena bingung mau nginepnya di mana, mungkin ada saran gitu kan. Nah, ternyata malah sama Bang Isan kami ditawarin nih buat tinggal bareng di flat sama teman-teman PPI di India sana gitu kan. Akhirnya senang banget dan alhamdulillah gitu kan. Nah, setelah dapat balasan dari Bang Isan, mulai nih aku sama Tasya ngurus visa. Bayangin coba itu Hamin berapa? Hamin pokoknya seingat aku tuh tanggal 23 Agustus kita berdua baru ini ngisi visa online gitu kan. Di laman ada lamanya gitu. Nah, di tanggal 25 atau 26 Agustus lah. Mungkin di tanggal 25 Agustus aku sama Tasya baru berangkat ke Jakarta, ke embassy buat ngurus visanya, wawancara sama verifikasi berkas di sana. Nah, bayangin coba. Dan itu udah hamin seminggu gitu, udah hamin seminggu keberangkatan baru ngurus visa. Dan ada ini juga sih, keluh kesah juga, ada kendala juga waktu ngurus visa karena berkasnya kurang satu. Tapi ya gimana lagi kan gitu, harus diperjuangkan lagi. Dan pas itu tanya nih ke petugasnya, Pak kira-kira jadinya berapa hari ya Pak gitu. Ternyata jadinya 3-5 hari kerja. Coba bayangkan, padahal hamin seminggu itu kami berdua udah berangkat, udah flag tanggal 1 ya, tanggal 1 September itu kami berangkat dari Indonesia. Bisa kebayang gak sih seperti apa paniknya? Tiap hari nangis, tiap hari pusing dan gelisah gitu kan. Ya udah deh, kami lanjut, kami tunggu visanya sampai jadi. Dan ternyata hamin 1 keberangkatan, yaitu tanggal 31 Agustus visa kami jadi. Dan posisinya itu tanggal 31 Agustus kami berangkat ya. Kalau aku berangkat dari Jogja, kalau Tasya berangkat dari Solo naik kereta bareng-bareng ke Jakarta. Sampai sana tanggal 1 jam 7 pagi. Itu visanya udah diambilin sama temennya Tasya. Jadi kita ketemuan nih di stasiun buat serah terima visa. Akhirnya setelah itu langsung ke bandara. Di sana lari-lari dan segala macam, terbanglah kami ke India jam 12:20 waktu Indonesia Barat, hari Jumat. Nah, jadi intinya jawabannya apa sih? Iya, memang benar, kami berdua ke India tuh hanya main gitu, sambil belajar secara langsung, secara otodidak, melihat bagaimana sih kehidupan di sana seperti itu. Nah, dulu waktu kami berdua masih S1, ada mata kuliah tentang huruf Dewanagari, huruf Sanskrit gitu. Nah, jadi kami ya udah pengennya sih di sana sambil belajar tentang huruf Dewanagari.
gitu. Sama ada cerita Mahabharata. Nah, kalau Mahabharata nanti versi Jawa gimana, versi India gimana. Nah gitu. Sayangnya kemarin waktu kami di India, kami nggak bisa ke tempat itu karena tempatnya jauh dari flat kami. Tuh. Ya, jadi begitu teman-teman tentang ngapain sih ke India gitu ya. Udah aku ceritain dari awal dan ya seperti itulah kenyataannya. Oke teman-teman, di video kali ini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Isan, Pak Rozi, Mas Ago, Mas Nasir, Mas Haikal, Mas Hadi, dan Mas Akun yang udah berbaik hati mau nolong kami, menjaga kami dengan baik dan luar biasa. Sampai akhirnya kami bisa belajar banyak hal dan punya pengalaman berkesan dari India. Ya, oke teman-teman, satu pertanyaan sudah terjawab ya tentang ngapain sih ke India gitu, bagaimana ceritanya bisa sampai ke India. Sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu kita bahas, seperti bagaimana cara buat visa India dan berapa total biaya yang aku keluarkan untuk ke India PP gitu kan. Teman-teman harap tenang karena semua akan kita bahas di video-video berikutnya. Tetap pantengin video YouTube aku, jangan sampai ada satu hal yang ketinggalan, dan jangan pernah sungkan untuk bertanya apapun via kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap salam ceria.